Masalah besar. Tapi waktu berdoa tidak datang Tuhan. Aduh ngeri, kami hampir mati Tuhan. No. No. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isi. Saudara punya masalah apa? Kalau mau lihat mujizat, datang jangan omong masalahmu. Datang langsung. Sebab kau besar, perbuatanmu menyembah dia. Agungkan dia, besar-besarkan dia. Jangan besar-besarkan masalah. Coba saudara lihat nanti sepanjang khotbah ini. Masalah mereka belakangan. Mereka nyatakan dulu kehebatan Allah, bukan kehebatan masalah. Mana mau lihat mujizat kalau kebanyakan membesar-besarkan masalah? Besar-besarkan Allah. Orang yang kebiasaan membesar-besarkan masalah selalu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan masalahku besar, Tuhan masalah ekonomiku besar, Tuhan masalah kesehatanku besar, Tuhan suamiku gila berat. Ini kan besar juga ini. Kalau suami kepala batu, nakal, suka buka cabang, padahal dia bukan kepala cabang. Dia tidak pernah buka pos PI, tapi cabang di mana-mana. Dia tugas ke Makassar ada, dia tugas ke Padang ada, dia tugas ke Kupang ada, dia tugas ke Papua ada. Di mana-mana dia ada, selalu ada perempuan piara. Dan herannya ini perempuan-perempuan juga mau dipiara. Orang tuh piara tuh anjing, babi, kucing, tikus. Ini manusia kok mau dipiara. Orang piara tuh binatang bukan orang. Tapi anak Tuhan yang sejati tidak akan bilang begitu. Dia datang dan berkata, dia memuji Tuhan dengan pujian penyembahan yang kita sudah 2 malam ini. WL punya komentar, saya setuju. Ada kuasa dalam puji-pujian. Kadang-kadang belum khotbah loh, baru nyembah Allah sudah bikin mujizat. Menyembah yang bagaimana? Yang membesar-besarkan Allah. Lagu-lagu rohani itu juga difilter ya. Ada lagu-lagu yang bukan memuliakan Allah tapi mengasihani diri. Baik Bapak Ibu terkasih, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 30 dan ayat 31. Kisah Rasul pasal 4 ayat 30 dan ayat 31. Dalam hitungan ketiga kita baca 2 ayat ini ya Bapak Ibu ya. 1, 2 dan 3. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tepuk tangan yang meriah untuk firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saya dan saudara yang setelah membaca, mendengarkan penjelasan dan oleh pertolongan Roh Kudus kita semua dimampukan menjadi pelaku firman. Amin. Iman bertumbuh dari mendengar firman. Mendengar firman saja iman sudah bertumbuh, apalagi melakukan firman. Pertumbuhannya menjadi berlipat kali ganda. Menarik dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 30 dan 31, saya akan mengangkat sebuah tema dalam KKR malam terakhir di keluarga besar GPDI Sekina di tempat ini, yaitu doa jemaat mendatangkan mujizat. Sekali lagi tema kita adalah doa jemaat mendatangkan mujizat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang kita sembah tidak berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka dirinya, janjinya, karya-karyanya pun tidak berubah. Salah satunya berkaitan dengan mujizat. Menjadi aneh kalau ada orang yang karena saking belajar teologi lalu kemudian mulai mengeluarkan statement atau pernyataan bahwa tidak ada mujizat lagi. Menurut saya itu keliru besar. Itu mulai mengukur Tuhan dengan otak kita yang kecil. Padahal Tuhan adalah sang pembuat otak.
Saudara-saudara, ya, seorang bernama Agustinus, dia bapak gereja. Menurut sejarah gereja, dia adalah bapak gereja terbesar di daerah timur setelah Paulus. Maksud saya bapak gereja Agustinus ini seorang pemikir rohani yang luar biasa. Tapi ada titik tertentu dia penat, dia pusing, dia capek. Dia rasa bahwa ada hal-hal tentang Allah yang tidak bisa dia pahami. Dalam kepenatannya itu, dalam salah satu versi sumber itu menceritakan bahwa si Agustinus ini pergi ke pinggir pantai untuk refreshing di sana. Ya, pendeta juga butuh refreshing. Hamba Tuhan juga perlu refreshing. Ya, itu tidak dosa kok. Tidak dosa. Tidak dosa sama sekali. Sepanjang refreshing kita tidak melewati batas-batas firman Allah. Waktu dia refreshing ini dia pergi ke pinggir pantai. Sejauh mata memandang lautan lepas. Bapak Ibu terkasih, lautan lepas. Tiba-tiba datanglah seorang anak kecil. Dalam versi cerita itu memberikan kepada Agustinus sebuah tempurung kelapa yang minta maaf sudah bolong. Lalu anak itu pergi begitu saja. Ada suara di hati Agustinus bilang begini. Timba air laut di depanmu itu dengan tempurung itu. Lalu Agustinus mentaatinya, dia timba itu air laut di dalam tempurung kelapa itu. Lalu suara lanjutan di hatinya bilang begini. Otakmu hanya seperti tempurung itu. Allahmu ibarat lautan lepas yang ada di depanmu. Yang kau bisa paham tentang Tuhan ya sejauh otakmu bisa tampung. Tapi yang kau tidak bisa tampung, lihat tuh, seluas itu. Jadi sebagai pendeta, hamba Tuhan, orang percaya, jemaat Allah, tidak boleh kita dicekoki oleh doktrin-doktrin yang seolah-olah membatasi Allah dan berkata mujizat tidak ada. No, kita akan bahas mujizat malam ini. Mujizat masih ada. Mujizat masih bisa nyata. Sampai hari ini, ya, saya pernah dengar ada orang isu-isu bilang, oh pendeta Melatok anti mujizat. Mana khotbah saya? Ada ribuan khotbah saya di media sosial. Khotbah mana yang di situ saya mengajarkan mujizat? Tidak ada. Saya masih dengan istri bergumul bersama tim. Terus minta mujizat dalam gereja, dalam KKR, dalam pelayanan, dalam terobosan-terobosan yang Allah beri. Kami masih minta perkara-perkara adikodrati, perkara-perkara supranatural. Kiranya Allah kerjakan menurut kehendaknya. Amin. Tapi saya perlu beri keterangan dulu ya. Secara alkitabiah apa itu mujizat. Mujizat itu artinya begini. Sesuatu yang tidak alamiah. Itu mujizat. Yang alamiah bisa jadi itu berkat Allah. Tapi tidak cocok pakai istilah mujizat. Ulang ya. Ini yang tidak alamiah itu baru mujizat namanya. Kalau Anda masuk ke dalam air lalu Anda tenggelam. Itu alamiah. Tapi kalau Anda bisa jalan di atas air. Itu mujizat. Nangkap ya. Yang alamiah itu tenggelam. Kalau Anda bisa jalan di atas air, itu mujizat. Oke. Telinga Anda sobek. Oke. Entah kena apa, sobek kena seng atau apa. Lalu ke rumah sakit, lalu dijahit. 1 minggu baru sembuh. Itu bukan mujizat. Itu alamiah. Tapi kalau seperti di Taman Getsemani, seorang bernama Malkus, telinganya dipotong oleh Petrus, lalu Yesus jamah, itu telinga putus loh. Yesus jamah, sambung kembali, itu mujizat. Jadi mendefinisikan mujizat, atau kalau mengeluarkan istilah mujizat, itu harus paham definisi dulu. Kalau tidak, sorry, kita orang Kristen harusnya pintar-pintar juga. Amin. Kita bukan latah. Mujizat itu seperti itu ya. Dan saya tidak usah kasih contoh terlalu detail lagi. Saya pikir sudah kita pahami. Hal lain yang perlu saya dan Bapak Ibu pikirkan tentang mujizat. Dengar ini Bapak Ibu. Mujizat itu ada yang asli, ada yang palsu. Mujizat itu ada yang asli, ada yang palsu. Sama-sama tidak alamiah. Sama-sama spektakuler. Tapi yang saya maksudkan dengan palsu di sini adalah sumber mujizat itu. Mujizat yang asli sumbernya dari Bapa, Anak dan Roh Kudus.
mujizat palsu sumbernya dari setan. Nangkap sampai sini? Bapak Ibu pernah baca? Musa dikasih tugas sama Tuhan. Awalnya masih tolak menolak. Tuhan bilang, itu ada apa di tanganmu? Tongkat. Coba taruh tongkat. Jadi ular. Betul ya? Kasih masuk tangan, keluar kusta. Kasih masuk kembali, sembuh. Tapi waktu dia menghadap Firaun, kalau Anda baca di Keluaran, waktu dia taruh tongkat jadi ular, apakah buat Firaun itu sesuatu yang bikin heboh? Biasa aja. Firaun panggil anak buahnya, taruh tongkat jadi ular juga. Sampai di sini saudara Pak? Yang menjadikan masalah di sini, mujizat itu asli atau palsu apa? Sumbernya. Makanya kalau saudara teliti firman Allah dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-9, Rasul Paulus mengatakan di sana akan datang setan dengan pekerjaannya yang spektakuler, dia akan bikin mujizat juga. Tapi karena sumbernya setan, maka 2 Tesalonika 2 ayat 9 menyebutnya dengan istilah mujizat palsu. Mari kita baca. 1, 2, 3. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan siapa? Iblis. Dan akan disertai apa? Rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan. Jadi saya ngomong ada dasar ya. Saya sangat mempertanggungjawabkan khotbah saya. Karena khotbah saya ditonton di sosial media. Kita nggak bisa jadi orang asal-asal bunyi sekarang. Berat. Dikanter orang dengan begitu mudah. Dan itu konsekuensi kecanggihan media sosial sekarang. Ayat ini mengatakan ada mujizat palsu. Dan secara eksplisit dikatakan pekerjaan iblis. Nah ini perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Jadi saudara jangan seada-adanya percaya ya. Nabi palsu pun bisa bikin mujizat. Tapi ketahuan nanti dia palsu atau tidak. Setelah mujizat itu terjadi. Arahannya kemana? Kalau diarahkan kita kepada Kristus. Diarahkan kita kepada kebenaran. Diarahkan kita kepada keselamatan. Maka pergilah. Karena dalam Kristen mujizat bukan tujuan. Mujizat itu jembatan. Ulang ya. Mujizat bukan tujuan. Mujizat itu jembatan antara orang kepada penebus. Sampai di situ Bapak Ibu paham? Jangan jadikan mujizat tujuan. Nanti Yesusnya kita geser. Makanya ada orang kelompok maniak mujizat. Mujizatnya dia mau, pembuat mujizatnya dia tolak. Ini masalah. Mujizat, amin. Yesusnya mau enggak? Enggak mau. Saya cuma mau mujizatnya doang. Makanya zaman Yesus bikin mujizat, selalu penulis Injil berkata apa? Berbondong-bondong orang mengikuti dia. Siapa mereka yang berbondong-bondong? Cari Yesus. Tidak cari Yesus. Mereka cari apa? Cari mujizat. Dari mana? Kita bisa buktikan. Yohanes pasal 6 ayat 66. Di situ ada data sejumlah orang yang mengaku diri murid Yesus tapi tinggalkan Yesus. Angkanya tidak kebetulan lagi. 666, 6. Ngeri juga ya kalau Alkitab kelihatan kayak kebetulan padahal tidak kebetulan. 6. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jauh sebelum mereka mengundurkan diri, Yesus sudah bilang begini. Saya tahu kok. Kamu cari aku bukan karena lihat tanda-tanda kemesiasan. Kamu cari aku karena makan roti dan kenyang. Ini kan peristiwa mujizat 5 roti 2 ikan. Jadi orang-orang ini hanya cari mujizat. Saya mau khotbah mujizat, tapi yang aneh-aneh saya pangkas duluan. Supaya kita harapkan mujizat murni yang turun. Di hati yang murni. Bukan cuma mujizatnya yang murni. Hati penerimanya juga harus murni. Jangan terima mujizat mau. Yohanes 6, ini masih konteks yang sama. Di ayatnya yang ke-26, Yesus sudah bilang begini sama mereka. Yohanes 6, ayat 26, istri saya baca, perhatikan. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Tanda-tanda kemesiasan, bukan. Kamu ikut aku gara-gara apa? Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kamu ini cari mujizat aja.
Saya harap tema ini saya akan bahas detail, tapi tidak menjadikan kita orang-orang yang hanya cari mujizat dan tidak paham mujizat hanya jembatan supaya kita tambah cinta Dia, supaya kita tambah merendahkan diri, supaya kita tambah memuliakan Dia. Jangan kayak orang-orang ini. Mujizat mau. Yesus khotbah sedikit bilang, waduh keras banget nih. Lompat ke ayat 60. Dari Yohanes pasal 6 ini. Ayat 60-nya bilang apa? Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mujizat mau, khotbah keras tidak mau. Bagaimana jemaat model begini? Makanya mundur. Sekinah, jemaat GPDI Sekinah tidak demikian. Kita sudah usia 27 tahun. Kita harus tambah dewasa. Mujizat amin, firman amin. Firman mau lembut, nasihat, hiburan, teguran, janji. Apapun yang namanya firman, no compromise, no compliment. Amin. No complain. Kita harus percaya kepada Kristus. Amin, kekasih Tuhan. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus hati-hati dengan mujizat asli atau palsu. Nah, teks yang mau kita bahas ini mujizat asli. Sumbernya benar, diturunkan kepada orang-orang benar, motivasi benar, memahami kenapa harus ada mujizat. Sekali lagi, bukan tujuan, jembatan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Menarik ya kalau kita mau bahas teks kita, Kisah 4, 30-31. Tadi itu pendahuluan aja. Ini kita mau masuk ke latar belakangnya. Kenapa ada doa minta mujizat? Dan ini benar-benar terjadi mujizat. Ketika mereka berdoa dalam Kisah 4 ayat 30. Ulurkanlah 30-nya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat 31. Tempat mereka berdoa tuh goyang. Ini mujizat saudara-saudara. Sekali lagi ini tidak alamiah. Ini tempat ini bukan bahasa kiasan loh. Ini bukan ilustrasi, bukan kenyataan. Setelah mereka minta mujizat, dampak pertama adalah dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah, haleluya, tempat mereka berkumpul itu. Mujizat terjadi, Bapak Ibu terkasih. Saya masih percaya kok KKR doa-doa kita masih bisa seperti ini. Nah, ini memang agak spesifik ke doa, tapi tentu ada kaitan-kaitan dengan hal-hal yang lain sepanjang teks doa ini. Sebenarnya teks utuh atau perikop utuh dari seluruh cerita ini itu mulai dari ayat 23 sampai ayat 31. Kenapa ada terjadi doa seperti ini yang mendatangkan mujizat? Menurut catatan ini itu karena begini, Petrus dan Yohanes kena tangkap. Lalu waktu mereka ditangkap, diadili, mereka diancam. Jangan coba-coba memberitakan Injil. Jangan sembuhkan orang dalam nama Yesus. Nah, setelah mereka dibebaskan, mereka datang curhat kepada kawan-kawan seiman. Perhatikan ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ini ada yang menarik di sini. Pemimpin curhat kepada jemaat. Biasanya kita berpikir harus jemaat yang harus curhat kepada pemimpin. Pokoknya pemimpin itu sudah Superman rohani, Wonder Woman rohani, manusia setengah dewa. Jadi mereka harus tampung semua masalah kita. Lalu kita lupa bahwa mereka juga manusia biasa yang juga bisa ada masalah. Betul, tugas kami pemimpin mendoakan jemaat. Tapi tahu tugas jemaat apa? Doakan pemimpin. Amin, kekasih Tuhan. Jadi saya lihat kemarin Ibu Gembala semua komentar positif. Perhatian. Itu perhatian Ibu Gembala kepada jemaat. Saya berharap di gereja ini ada keadilan. Amin. Bukan hanya gembala yang perhatian kepada jemaat, tapi jemaat juga perhatian kepada gembala.
Sekali-sekali tanya dong, Bapak sehat? Benar, ini saya ngomong. Saudara lihat ini ayat. Petrus dan Yohanes kurang apa coba? Pengkhotbah hebat. Pelayanannya disertai tanda heran mujizat. Tapi ayat ini berkata, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu apa? Mereka share, mereka cerita. Saudara, seringkali orang itu gampang stres. Bahkan kita nonton di media ada yang sampai gantung diri. Itu karena tampung masalah sendiri. Di California ada beberapa pendeta gantung diri, saudara. Di Indonesia sini saya tidak mau sebut kotanya. Pendeta tertekan. Karena ini pendeta loh, saya nggak usah ngomong jemaat. Pendeta anaknya bermasalah. Nah biasanya kalau anak bermasalah, apalagi anak pendeta, kalau jemaatnya penuh kasih, jemaatnya betul-betul dewasa, dia akan cari solusi. Ini kebetulan jemaatnya kurang dewasa, jadi ini jadi bahan gosip di gereja. Papa mamanya khotbah hebat, tapi anaknya segala macam. Ibu ini ibu pendeta yang akhirnya bunuh diri. Dia tidak tahan, dia datang ke sinodenya. Dia bilang, saya mau mengundurkan diri. Pihak sinode bilang, enggak, kuat-kuat. Dia terus minta saya mau mengundurkan diri. Beban jadi pendeta tidak gampang. Karena pendeta itu kan jemaat 100, masalah 100. Jemaat 200, masalah 200. Makanya jangan mimpi jadi pendeta besar, memiliki jemaat 2000, siap hadapi 2000 masalah. Singkat cerita, kayak hari Minggu begini, ibadah jam 7 pagi. Ibu pendeta gantung diri jam 2 pagi. Secara psikologi dia tidak siap ketemu jemaat. Makanya sekali lagi ya, di ulang tahun Sekina yang ke-27. Tolong jadi jemaat yang mengerti pemimpin kita Tuhan pakai. Tapi mereka juga manusia lemah. Mereka bisa ada dalam kesesakan. Mereka bisa ada dalam tekanan. Bisa. Saya harus omong ini. Makanya saya tuh punya teman-teman curhat tertentu di gereja. Ada bapak-bapak yang saya tahu level rohaninya bagus. Istri saya juga punya tim sendiri. Bahkan saya punya pembimbing rohani di pengurus sinode kami. Itu harus ada mentor. Nggak bisa kita tanggung sendiri. Omong kosong. Saudara pernah lihat Elia? Elia berdoa minta apa? Minta mati. Elia loh. Baru kasih kalah 450 Nabi Baal dengan api yang berkobar-kobar. Semangat yang berkobar-kobar. Khotbah yang luar biasa. Kasih kalah 450 Nabi Baal. Berdoa api turun dari langit. Tapi Isabel bilang, besok kalau kau masih hidup, kau tanda saya akan kasih buat nasibmu seperti nabi-nabi itu. Elia lari ketakutan. Lalu dalam larinya itu di 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan ayat 4. Elia berdoa minta mati. Yang tadi begitu berani, yang tadi begitu berapi-api, tiba-tiba drop. Anda lihat ayat ini. Di mana dia? Oh, itu dia. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. 4, jemaat baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya apa? Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nanti kalau Anda baca terus, pulang baca di rumah. Tuhan datang, dia bilang begini, aku sendirian Tuhan. Aku sendiri, hadapi itu aku sendiri. Artinya hamba Tuhan juga bisa rasa kesepian. Makanya kenapa Yesus utus berdua-dua. Makanya kenapa saya jalan, saya bawa beliau. Supaya pas saya stres, saya curhat. Oh iya dong. Oh iya dong. Amin. Enak kalau sudah curhat tuh plong. Sudah share tuh plong. Jangan dipendam sendiri. Dan tolong jemaat atau kita semua jadi teman curhat yang baik ya. Teman curhat yang baik itu, waktu orang curhat kita perhatikan. Jangan orang curhat kita gunting kuku. Terus ini kurang hargai. Kan ada yang begitu ya Ibu Gembala ya. Terus gimana?
Korek hidung lah. Terus. Emang udah itu sudah ini. Tidak bisa begitu teman curhat. Amin. Atau dia baru curhat, lu masalah apa lagi? Gue juga puyeng tahu. Hello. Salah satu pelayanan terbaik bukan hanya bicara. Salah satu pelayanan hamba Tuhan terbaik adalah mendengar. Makanya ada yang namanya counselor. Itu mesti orang yang jago dengar. Bukan cuma jago dengar, tapi mampu pegang rahasia. Jangan dia curhat di saudara, beritanya keluar Jawa Pos halaman 6. Halo, yang mulut-mulut ember ya. Orang curhat tuh karena percaya Anda. Anda jangan calling keliling satu kelurahan. Tahu nggak Bapak itu? Wow, selingkuh. Hello, orang curhat supaya Anda simpan, Anda kubur. Bukan Anda calling keliling. Kayak pegawai Infocom. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Tolong jadi sahabat dong. Bukan cuma bicara, tapi dengar. Banyak orang tuh mau bicara dan didengar. Tapi orang bicara dia tidak mendengar. Hidupmu tidak adil banget sih. Matius 7 ayat 12 bilang apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga kepada mereka. Itulah apa? Isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mau didengar, tolong mendengar. Hidup tidak adil. Ibu-ibu. Ada ibu-ibu tuh kalau omong punya suami misalnya, ngana dengar apa kita, ngana dengar. Ini pada tahun 9, dia kan jago sejarah kalau ibu-ibu. Ibu-ibu tuh jago membongkar aib ya. Dari 10 tahun lalu ngana tidak ingat waktu kita di cabang Gorontalo, ngana masih ingat. So bongkar dia bongkar dia. Ibu, kalau mau Anda didengar, suamimu omong tolong dengar. Gimana Papa? Mama ngomong, suami ngomong, tutungan apa mulu. Ya ampun ibu, ke dalam tangannya aku serahkan nyawamu. Jangan begitu dong, adil dong. Egois banget. Ada ibu-ibu yang model begitu. Habis ini maju kita foto bersama. Kenang-kenangan biar kita bikin kalender 2025. Ibu-ibu yang tidak dengar laki, itu judul kalendernya. Saudaraku, setelah itu, jemaat ini di dalam Kisah 4 ayat 23. Setelah itu bukan hanya mendengar dan bisa jadi teman yang dapat dipercaya. Mereka mulai bawa beban itu dalam doa. Ini keren. Ternyata mujizat yang kita mau bahas ini dimulai dari curhat-curhatan berujung doa. Wow. Saudara-saudara, ini keren. Ini pelajaran rohani yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau dengar masalah orang, tolong jadi pendoa. Saudara, berapa banyak kita yang nonton televisi, protes Jokowi lah, protes inilah, protes itulah. Pernah tidak dalam doamu, Tuhan tolong Pak Jokowi, Tuhan tolong Pak Prabowo, Tuhan tolong Pak Amin Rais, supaya panjang umur. Pernah tidak? Pernah tidak? Tuhan tolong Pak Anies. Amin. Tuhan tolong Pak Ganjar, kuatkan dia. Di posisi 16% ini Tuhan kuatkan. Pernah tidak saudara cuma ngejek? Hah? Saudara kira gampang 16%? Itu kalau tidak ditopang dalam doa, serius lu saya ngomong. Amin. Tuhan tolong Rocky Gerung. Pernah tidak? Saudara jujur aja yang hanya bilang, dia lagi. Doain. Haleluya. Saya ini orang tahu bahwa saya suka khotbah tegur pejabat. Aduh, tegurnya tidak main-main. Tidak bilang di belakang-belakang, di depan pun saya sapu. Nanti pulang kita mau ancur-ancur. Pokoknya ibadah jalan dulu, pokoknya selesai. Entah nanti baku tegur atau tidak, selesai. Pokoknya firman ada tulis, ratakan meja bergelombang. Tapi dalam doa saya ingat mereka
Karena tidak bisa hanya menegur tidak berdoa, atau berdoa tidak menegur. Teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih tersembunyi. Jadi Bapak Ibu terkasih, tolong ya, kalau dengar masalah orang, ayo kita doa yuk Bu, gitu. Ayo kita doa Pak, ayo kita doa bro, ayo kita doa sister. Dan buat bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat semua, kawan-kawan hamba Tuhan, yang ternyata setelah Anda lihat-lihat, kayak nggak ada nih orang yang bisa dipercaya. Ini contoh. Anda sudah coba curhat, tetapi bocor mulu di berita. Kok kita curhat di dia? Kenapa satu gereja tahu? Oke lah, Anda sampai sudah hilang kepercayaan. Kita curhat pada dia. Tapi kenapa tante di sana Joshua tahu? Kita baru masa tante lihat senyum-senyum. Apa? Ini apa? Ini apa tante? Apa? Hanya Tuhan yang tahu. Ini jadinya kok kemana-mana. Hati-hati loh. Kita khususnya kaum ibu ya, minta maaf ya. Anda itu katanya secara psikologi satu hari mesti kasih keluar entah 15.000 kata kah, 20.000 kata kah, 20.000. Luar biasa ya. Bayangkan kalau tidak dipimpin Roh Kudus. Oh Tuhan ampunilah mereka. Tapi juga ada beberapa bapak yang mulutnya perempuan pun kalah. Kalau ada bapak-bapak di sini, oh haleluya, turut berduka cita. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kekasih-kekasih Tuhan. Jadi andai kata nih kita sudah lihat sana sini, tidak bisa tuh orang bisa dipercaya. Berarti satu-satunya tempat curhat adalah Tuhan sendiri. Yesus bilang masuk ke kamar, kunci kamar, doa. Tempat curhat terbaik Bapa. Tempat curhat terbaik Tuhan Yesus. Tempat curhat terbaik Roh Kudus. Mungkin Tuhan izinkan saudara ketemu orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Supaya Tuhan mau kasih tahu. Yang dapat dipercaya cuma saya. Kamu kurang berdoa. Ngomong dengan saya jarang. Lu ngomong dengan tetangga. Makanya bocor semua. Ya kita ambil positifnya aja. Amin. Makanya sebelum curhat dengan orang yang kita anggap dipercaya. Curhat dulu dengan dia. Nah setelah curhat berdoa. Nah seperti apa doa jemaat yang mendatangkan mujizat. Mari kita lihat satu persatu dari ayat 24. Dari Kisah pasal 4. Dikatakan demikian. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Doa mereka yang pertama dikatakan di sini. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama. Berseru bersama-sama di sini, dia pakai kata Yunani, homotumadon. Apa itu homotumadon? With one accord. Dengan satu suara, jadi ini ada satu unity, kekompakan luar biasa. Firman Allah mengatakan di mana ada kerukunan, di mana ada kasih persaudaraan, kesanalah berkat-berkat Allah dicurahkan. Yesus berkata, aku berdoa, kata Yesus dalam doanya, Bapa jadikan mereka satu. Seperti aku dan Bapa satu. Supaya dunia melihat unity, persatuan dalam gereja. Dunia menjadi percaya, kata Yesus. Amin. Keluarga besar GPDI Shekinah Nusa Loka. Haleluya. Tolong jaga hati. Torang semua bersaudara. Jaga itu kekompakan. Jaga itu kesatuan. Di mana ada kesatuan, di sana ada ledakan-ledakan kuasa yang dahsyat. Menarik saudara-saudara, kata homotumadon ini, kata yang sama itu yang dipakai ketika orang-orang melempari Stefanus. Mereka merajam Stefanus dengan batu, mereka berteriak pakai kata yang sama, homotumadon, hanya tujuannya berbeda. Kalau yang ini, homotumadon mendatangkan mujizat. Yang membunuh Stefanus, homotumadon, menghancurkan hamba Tuhan. Saya berharap jangan ada kita yang bersehati menghancurkan pelayanan. Bersehati menghancurkan
perkara-perkara kudus, jangan. Homotumadonlah dengan benar, karena ada homotumadon tertentu salah. Makanya jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, maksud saya begini, kalau orang-orang jahat yang dipakai setan bisa bersehati menghantam gereja, harusnya gereja bersehati, karena Alkitab berkata roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Harusnya hamba-hamba Tuhan unity itu luar biasa. Saya belajar dari Pak Heri, senior hamba Tuhan, mungkin beliau gembala, saya masih main layangan. Bapak pelayanan tahun berapa Bapak? Jadi gembala 27 tahun lalu ya. 94. Saya lahir 81. Anda bayangkan, saya baru umur berapa itu? Baru umur 15. 81, 13. Itu bukan hanya main layangan, masih tarik ingus. Lambang naiki. Bapak gembala supaya layanan. Tapi sebagai senior, bagi saya ya, ini istilah saya, mohon maaf kalau kurang berkenan, senior bagi saya. Ketemu di Makassar, ketemu pertama, Pak Melatok ya, bisa kami undang. Aduh, saya makanya tadi malam doa buat Bapak dan Ibu saya itu rasa tidak layak. Saya mau menangis tadi malam tuh. Kok jadi saya yang doakan, jadi rasa tidak, serius Bapak. Serius, saya rasa tidak pantas. Makanya Bapak berlutut, saya juga berlutut. Saya jangan pegang bergoyang-goyang, kami bersyukur. Wih, saudara ini beda, ini lain cerita. Makanya mau nyentuh aja mikir saya. Ya udah kita berlutut bareng dah. Kenapa ini WL panggil kita? Oh Yesus Kristus. Saudara mengerti maksud saya? Saya tidak acting itu. Saya memang rasa saya punya hati begitu. Saya ini orangnya apa adanya. Saya marah betul. Saya puji betul. Nggak ada main drama di gereja. Ini mimbar kudus kok kita pakai main drama apa di sini? Lalu beliau yang undang kami. Saya telepon Bapak dan saya tahu etika yang undang siapa. Bapak ini kan jadwal cuma 2 kali nih, Sabtu sama Minggu malam nih. Bapak ini kosong pagi, saya boleh kunjungi gereja teman enggak? Karena saya tahu etika yang undang beliau. Gereja ini yang undang. Kalau beliau tidak izinkan, saya juga tidak mau. Saya tidak mungkin melawan. Saya pun teman satu Jakarta. Satu Tangerang teman banyak. Tapi beliau bilang aman Pak, aman. Berarti beliau berpikir tentang penginjilan. Saya memang tidak mungkin hari Minggu saya khotbah 1 kali aja, itu nggak mungkin. Gereja kami ibadah raya 3 kali. Belum lagi khotbah. Saya bukan gara-gara apa, saya tidak bisa kalau tidak khotbah. Sudah lihat, saya lihat ada hati yang bilang, sudahlah saya di GPDI, Pak Mel di GSJA, mungkin Pak Mel kunjungi teman-teman sinode lain lagi, nggak ada masalah. Kita cinta gereja lokal masing-masing, tapi kita percaya semua gereja tubuh Kristus. Unity, homotumadon. Ada gereja yang nggak mau ngasih loh Pak. Nggak bisa dong Pak. Oh gimana sih? Kan kami yang ngundang, enak aja Pak. Aduh, pusing juga kan kalau begitu. Tapi makanya saya karena minta maaf, pengalaman ada yang model begitu. Makanya saya mau cek. Gembala Sekina ini begitu atau tidak? Ternyata tidak, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Anda harus bangga punya gembala hati model begini. Dan itu yang bikin gereja cepat alami mujizat. Saya kalau tidak ada yang datang khotbah di gereja saya, GPDI itu udah biasa itu. Lihat aja di channel saya. GBI, GPPS, teman dari Gemit. Pokoknya dalam Tuhan kita bersaudara. Jangan menang di menyanyi. Dalam Tuhan kita bersaudara. Jangan modelnya menyanyi. Amin saudara-saudara. Saya lihat ngeri-ngeri sedap loh. Setan ini sedang adu domba gereja. Iya tuh. Mau pecah belah gereja dan lain sebagainya. Kita yang dinasihati dengan teks ini, kita peka. Jangan mau diadu domba. Amin. Kalau ada satu datang menjelek-jelekan gereja Tuhan lain begini. Ngana tutup, ngana pemulu. Atau kita jahit.
Kita sombong apa mulu. Tak usah. Amin. Kalau mau tegur di depan-depan, jangan omong di belakang-belakang. Di depan tuh kayak Paulus tegur Petrus. Saya pernah bahas itu. Depan-depan, gak usah di belakang-belakang. Itu namanya kasih. Belakang-belakang tuh Yudas Iskariot punya adik perempuan nomor 2. Ya saudara-saudara, jaga kesatuan ya. Itu wajib hukum. Makanya Paulus lihat jemaat di Filipi itu jemaat baik sekali. Tapi kurang kompak. Makanya Paulus bilang begini. Dalam Filipi pasal 2. Mulai ayat 1. Paulus nasihatin. Tolong dong, kalian ini punya banyak kelebihan. Tapi saya lihat kok kayak ada perpecahan di situ ya. Hati-hati. Perhatikan, tidak mungkin lihat mujizat kalau ada perpecahan. Tidak mungkin lihat mujizat kalau tidak kompak. Perhatikan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dan dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Iya, amin, kekasih Allah. Jadi doa harus kompak, amin. Saya percaya kalau saudara-saudara di kemarin-kemarin kalau semangat doa mulai turun, doa sendiri itu luar biasa. Doa bersama dahsyat. Ulang, doa sendiri itu keren. Kita perlu saat teduh dan lain sebagainya. Tapi doa bersama itu Tuhan janji 2-3 orang kumpul sepakat, aku ada. Nah kalau dia ada nih, yang ada nih siapa? Sumber mujizat, sumber segala berkat, pencipta langit dan bumi. Hadir di tengah-tengah kita. Gereja sebegini bagus, sebegini nyaman. Saya ingat almarhum pendeta Yakob Nahuai. Dia berkata apa? Gereja harus lebih ramai dari kantor lurah. Waktu dengar itu bahasa sepele. Tapi saya diberkati loh. Itu saya masih tidak tahu bahwa kelak saya akan jadi gembala. Almarhum pendeta Yakob Nahuai pernah mengatakan itu. Gereja harus lebih ramai dari kantor lurah. Maka Bapak Gembala tahu gereja kami tiap hari ibadah Pak. Selasa, Senin kami doa pagi. Selasa kaum pria. Tiap Rabu KKR. Kamis doa puasa. Jumat Youth and Teens. Sabtu Amazing Woman. Minggu ibadah 3 kali. Itu jemaat kasih uang bangun gereja. Supaya jadi rumah doa. Amin. Mujizat asli ada. Dan kalau mau terima mujizat asli, jadilah sehati, kompak, satu hati, satu suara. Yang berikut, ayat 24. Masih ayat 24, saudara perhatikan. Ayat ini bilang begini, dari Kisah pasal 4 itu ya, ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Mereka bilang begini, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Mereka sedang diancam, mereka mendengar curahan dari persoalan yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Wah, kami akan dibunuh kalau beritakan Injil. Kami kalau doakan orang, sembuhkan orang. Mereka bilang mau tangkap kami, penjarakan kami, aniaya, bunuh dan lain sebagainya. Ini jelas masalah besar. Ini jelas masalah besar. Tapi waktu mereka berdoa, mereka memilih menyatakan kemahakuasaan Allah daripada menyatakan masalah saat doa. Ulang. Masalah besar. Tapi waktu berdoa tidak datang Tuhan. Aduh ngeri. Kami hampir mati Tuhan. No. No. Ya Tuhan. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isi. Saudara punya masalah apa? Kalau mau lihat mujizat, datang jangan omong masalahmu. Datang langsung. Sebab kau besar, perbuatanmu, menyembah dia, agungkan dia, besar-besarkan dia. Jangan besar-besarkan masalah. Coba saudara lihat nanti sepanjang khotbah ini. Masalah mereka belakangan. Mereka nyatakan dulu kehebatan Allah, bukan kehebatan masalah. Mana mau lihat mujizat kalau kebanyakan membesar-besarkan masalah? Besar-besarkan Allah.
Orang yang kebiasaan membesar-besarkan masalah selalu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan masalahku besar, Tuhan masalah ekonomiku besar, Tuhan masalah kesehatanku besar, Tuhan suamiku gila berat. Ini kan besar juga ini. Kalau suami kepala batu, nakal, suka buka cabang, padahal dia bukan kepala cabang. Dia tidak pernah buka pos PI, tapi cabang di mana-mana. Dia tugas ke Makassar ada, dia tugas ke Padang ada, dia tugas ke Kupang ada, dia tugas ke Papua ada. Di mana-mana dia ada, selalu ada perempuan piara. Dan herannya ini perempuan-perempuan juga mau dipiara. Orang tuh piara tuh anjing, babi, kucing, tikus. Ini manusia kok mau dipiara. Orang piara tuh binatang, bukan orang. Amin. Tapi anak Tuhan yang sejati tidak akan bilang begitu. Dia datang dan berkata, dia memuji Tuhan dengan pujian penyembahan yang kita sudah 2 malam ini. WL punya komentar, saya setuju. Saya setuju, ada kuasa dalam puji-pujian. Kadang-kadang belum khotbah loh, baru nyembah Allah sudah bikin mujizat. Menyembah yang bagaimana? Yang membesar-besarkan Allah. Lagu-lagu rohani itu juga difilter ya. Ada lagu-lagu yang bukan memuliakan Allah tapi mengasihani diri. Ada. Aku hancur. Begini maksud saya gini. Bukan tidak boleh. Tapi mungkin urutannya. Dia mungkin lagu terakhir. Atau lagu altar call. Oh iya dong. Saudara kalau di gereja Protestan ya, di Gemim atau di Gemit, saudara tahu lagu pembukaannya apa? Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi. Lagu itu kalau kita pinjam, seberangkan dalam konteks full musik begini, lebih keren. Benar. Di aransemen aja, hormat, keren itu. Maksud saya isi dari lagu itu keren. Menghormati Allah. Makanya kalau kami berdua dan saya didik jemaat yang saya gembalakan, kalau menyembah Tuhan setengah jam tidak usah ada lagu tentang diri, semua tentang Dia. Ku kagum hormat akan Engkau sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Pokoknya Tuhan, 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 nyanyi dan bersoraklah. Setengah jam hanya urus kepentingannya. Nanti baru Anda lihat, Anda sibuk membesar-besarkan Dia. Anda belum minta inti masalahmu. Masalahmu sudah selesai. Beri tepuk tangan yang dulu. Tolong tanamkan ini. Ini doktrin. Makanya kenapa dalam doa Bapa kami dia ajar apa? Bapa kami yang di surga. Tuhan dulu. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Masih mu. Gitu. Jadilah kehendakmu. Doa Bapa kami itu prinsip berdoa dimulai dengan kepentingan Allah. Mu. Sudah? Mu sudah? Baru. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami belakangan. Ini mu belum datang. Tuhan aku susah. Kalau aku yang Tuhan lu mati lebih bagus. Lu datang lu pikir ini lu menghadap Bapa di mana? Ini Bapa di sorga. Bukan Bapa di Sanger. Lu pikir ini Bapa di Bitung? Ini Bapa di sorga. Dia layak terima pujian penyembahan. Dia pencipta alam semesta. Yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Tidak mungkin menjadi mungkin. Orang ketemu gubernur aja. Waduh. Batuknya tidak jelas. Gubernur tuh. Sorry kalau saya memilih hormat dia. Gubernur ya kita hargai biasa. Halo Pak Gub, gimana? Sehat? Haleluya. Selesai. Ada orang munafik. Ketemu pejabat begininya minta. Tapi kalau menyembah. Anda mesti kena tempeleng sebenarnya. Dari malaikat. Benar. Kenapa ketemu manusia kau soya kayak soya berhala aja. Saya paling jengkel orang munafik begitu. Serius. Penyembahan kau tidak sungguh-sungguh menikmati hadirat Allah. Tapi kalau ketemu wali kota, ketemu Pak Gub. Aduh, dia kayak mau asma. Sorry, saya ngomong apa adanya. Amin. Jangan besar-besarkan yang lain dahulu selain Dia.
Kalau kita sudah doa model begitu, kita akan rubah yang tadi. Kita tidak bilang, hei Tuhan masalahku besar. Tidak, hei masalah Tuhanku besar. Hei sakit penyakit, Allahku dahsyat. Hei laki gila berat. Yang tadi itu. Laki gila berat, Allahku besar. Tidak ada yang mustahil, Tuhan bisa jamah dia, pulihkan dia. Makanya banyak bapak-bapak yang tukang selingkuh, ibunya kuat berdoa, bertobat. Sudah mau pergi ke tempat pelacuran ini, sudah mau pergi. Dia sudah semprot minyak wangi, dia punya jaket pensiun itu. Dia aduh, itu minyak wangi lagi baunya kayak bau mayat. Tahu toh, opa-opa kan. Kalau opa di sini kelihatan gaul semua. Ini berat. Ini bukan minyak wangi bagus, agak kayak odoklonya juga. Istrinya so curiga, ini minyak wangi tidak beres. Ini minyak wangi persinahan. Betul, dia mau pergi selingkuh, dia mau pergi main perempuan. Ini kisah nyata. Naik Vespa. Vespa yang tahun 80-an. Itu yang starter sampai betis kanan varises. Baru motornya hidup. Begitu. Jalan dia. Istrinya masuk kamar dan berdoa, Tuhan, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau sanggup melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Selamatkan suamiku. Semua dekat tempat pelacuran. Kan motor tak? Vespa nih. Tiba-tiba di hatinya bekerja. Ngana belok. 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 Ini kisah nyata loh. Kisah nyata. Sampai rumah. Dia bingung kenapa saya belok. Dia masuk di kamar, istrinya lagi berdoa, menangis, menyembah. Tiba-tiba ini kisah nyata. Dia tersungkur di samping istrinya. Tidak tahu apa yang terjadi, dia menangis. Kisah nyata ini. Menangis sejadi-jadinya. Lalu peluk istrinya tanpa istrinya tanya dari mana. Tidak, dia kasih tahu, Mama, tadi Bapak mau pergi tempat pelacuran. Mama menyembah sampai berkata, saya so tahu. Tuhan jamah. Apa yang mustahil bagi? Ini kisah. Saya bukan cerita dongeng ini. Kisah nyata. Kalau kita membesar-besarkan Allah, mujizat itu nyata. Pelan-pelan. Ini mau sampai jam berapa Bapak ini? Ini beta malam terakhir dan kelihatannya ini undangan terakhir ya. Jadi sudah perpisahan kita agak menyakitkan ya. 25. Ini masih doa mereka nih. Doa yang mendatangkan mujizat itu. Mereka bilang begini. Dalam doanya, perhatikan ibu baca. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sampai di sini saya beri keterangan dulu ya. Mereka bilang begini. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan siapa? Hamba-Mu Daud. Dia ini, mereka ini dalam doanya kutip firman. Firman yang ditulis oleh Daud. Nanti saya tunjukin firmannya yang mana. Kita baca dulu ayat 25. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Dalam doa mereka yang kemudian mendatangkan mujizat, selain mereka unity, menyatakan kemahakuasaan Allah dibanding menyatakan masalah, yang ketiga mereka klaim firman Allah. Jadi boleh berdoa tuh klaim firman, boleh. Firman yang mana ini? Oleh hamba-Mu Daud. Di mana? Mazmur 2. Ayat 1 dan 2. Itu mereka kutip, tunjukkan. Saya baca buat saudara. Persis. Mengapa rusuh bangsa-bangsa. Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Ayatnya yang kedua. Ya, raja-raja dunia. Dan seterusnya. Mereka kutip ayat ini. Berarti. Saudara lihat ini rahasia berdoa. Doa dalam doa. Selain memuji-muji dia. Boleh doa kutip ayat.
Ketika ada masalah besar, saudara berdoa dan berkata, Tuhan, hamba percaya firman-Mu Roma 8 ayat 28. Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Yaitu kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Kalau baca ayatnya luruskan begitu. Tapi karena ini doa, kita sedang bicara sama Tuhan. Boleh klaim firman. Masalahmu berat, doa klaim ayat. Allahku hamba percaya pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Engkau berjanji, engkau adil, engkau akan memberi kekuatan sehingga hamba sanggup menanggungnya. Saudara lagi sulit secara ekonomi? Berdoa dan klaim, hamba percaya Matius 6 ayat 33 Tuhan. Kalau kami cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Ini masalah kalau tidak pernah baca Alkitab, mau klaim apa? Tuhan, pokoknya ada di Alkitab. Di mana? Di mana? Pokoknya ada. Ngana tidak pernah baca Alkitab, mau kutip ayat apa? Tuhan, pokoknya aduh enggak tahu di mana itu Tuhan. Bapak Gembala pernah omong, nah saya tidak mau Bapak Gembala kata Tuhan. Ngana mau yang mana? Amin. Tidak harus omong ayatnya di hadapan Allah. Saudara ngerti ya? Intinya sudah sama, sudah mantap itu. Tak usah jelaskan Tuhan waktu di ayat ini bukan begitu. Bukan kan mereka tadi juga tidak ngomong ayat. Firman-Mu kepada hamba-Mu Daud gitu aja. Bukan Tuhan Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Jangan lupa ya. Bukan itu. Bukan begitu. Ngana pikir Tuhan anak sekolah minggu. Saya nangkap maksudnya ya. Ini pengajaran firman loh. Saya bisa contohkan banyak. Bisa banget. Nehemia melakukan hal yang sama. Musa sering melakukan hal yang sama. Mereka kutip janji Allah. Pegang janji Tuhan. Makanya kenapa dengar khotbah itu mesti dengar baik-baik. Bahkan waktu dengar khotbah ada firman, saudara bisa perkatakan itu dalam doa. Boleh, keren itu. Hanya ada masalah begini, ini saya mau ngomong sedikit aja. Jangan kutip ayat yang kita mau saja. Kadang-kadang, aduh dunia ini tambah kacau ya. Dia hanya mau kutip porsinya Tuhan. Dia tidak mau kutip porsinya dia. Betul, Tuhan pasti tidak berdusta. Amin. Apa yang difirmankannya pasti dia genapi. Tapi kita anak-anak Tuhan, tolong ingat juga dong bagian kita. Ya. Saya sebagai contoh aja nih, sebagai contoh yang suka kutip-kutip ayat, kutipnya harus jujur, harus adil. Porsi Allah, tapi ingat porsi kita. Saya lihat ya, saya kalau GPDI saya sebenarnya tidak ragu, tapi saya perlu omong, saya takut. Saya takut. Ada setan-setan yang mengganggu pikiran Anda. Sekarang hari-hari ini di sosial media ini ngeri-ngeri sedap. Bilang ada jalan lain lah. Bilang Tritunggal itu tidak benar lah. Yang terbaru lagi, tak usah bayar perpuluhan lah. Ini dari mana ajaran itu? Oh, di perjanjian baru tidak ada perpuluhan. Saudara yakin sudah belajar Alkitab sungguh-sungguh? Siapa yang batalkan perpuluhan? Saya jarang ngomong ini loh. Saya jarang ngomong ini. Tapi mengingat saya lihat ada orang-orang yang karena terlalu cinta uangnya, dia takut beri perpuluhan, lalu dia mulai keluarkan ajaran sesat yang melawan firman. Kalau kau ketakutan, kau jangan pengaruhi orang dong. Itu urusan kau dengan Allah. Yesus bilang kalau mau kutip firman itu utuh. Pakai yang lain, tapi yang lain jangan dibuang. Memang saya harus bilang, perpuluhan bukan yang paling penting. Buat apa kasih perpuluhan kalau tidak bertobat? Buat apa kasih perpuluhan kalau tidak setia ibadah? Percuma. Jadi Tuhan menjaga keseimbangannya. Sekalipun dia bukan yang paling penting, tapi itu tidak boleh diabaikan. Ini ajaran Yesus tentang perpuluhan. Matius 23 ayat 23. Perhatikan. Baca dulu. Jadi kalau saudara bilang Yesus tidak ajar, itu kurang belajar Alkitab. Yesus ajar tuh. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yeah. Hai kamu orang-orang munafik. Yeah. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yang terpenting itu apa? Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Perpuluhan tidak lebih penting dari keadilan,
belas kasihan, dan kesetiaan. Ketiga hal ini lebih penting dari perpuluhan. Amin. Tapi ini ayat bagian akhir Yesus bilang begini, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Sekalipun perpuluhan tidak lebih penting dari, tapi tidak boleh diabaikan. Siapa suruh abaikan? Kita dididik di gereja karismatik Pentakosta, perpuluhan itu uang Tuhan, bukan uang saudara. Anda makan uang perpuluhan, Anda merampok uang Allah. Saudara yang pikir itu uang saudara. Syukur dia minta perpuluhan, dia minta 50%, kita maju ke kotak, leher patah semua. Miring mati kita. Syukur kalau dia minta cuma 10 untuk mendisiplinkan kita dalam hal keuangan. Kalau dalam hal keuangan saja kita tidak takut dia, dalam hal lain kita melawan. Saya tidak pernah jarang omong ini di gereja, tapi kepikiran mesti singgung ini. Karena bicara kutip ayat. Jangan hanya kutip ayat yang Tuhan punya ke saya punya ke Tuhan gimana? Paulus masih ngomong ini walaupun istilah perpuluhan tidak ada. Tapi pesannya ada perpuluhan di dalam. Di mana? 1 Korintus 9 ayat 13. Rasul Paulus bilang begini. Tidak tahukah kamu bahwa mereka melayani dalam tempat kudus, mendapat penghidupan dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Di mezbah itu ada apa? Ada perpuluhan. Kalau konteks zaman itu 10%-nya buat orang Lewi, hamba Tuhan itu ada. Dan kalau memang dibatalkan, kenapa Paulus bahas lagi soal mezbah? Lalu di ayat 14 dia bilang begini, sama-sama baca, 2, 3. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup. Dari mana? Pemberitaan Injil itu. Kalau tidak perpuluhan, kita pendeta makan apa? Kerikil. Atau sisa-sisa plafon gipsum. Yang benar aja dong. Saudara jangan salah mengerti ya. Jangan pikir, wah dia mulai minta uang. No, jangan anggap remeh saya dengan uang. Saya hanya takut banyak penyesat di sosial media membodohi orang. Paulus terlalu pakar perjanjian lama. Kenapa dia kutip lagi kalau sudah batal? Dia lebih pakar dari pendeta-pendeta bodoh yang sedang tipu orang di media sosial hari-hari ini. Kau baru belajar teologi sedikit, kau mau lebih pintar dari Paulus. Jangan, makanya saudara, jangan karena kepelitanmu, karena roh cinta uangmu, engkau percaya itu orang-orang. Anda tahu? Anda yang tidak beri perpuluhan, Anda tuh cinta uang. Anda kikir. Dan tidak ada orang kikir masuk surga. Mau lihat ayatnya? Kasih tunjuk. Semua ada di Alkitab. Haleluya. Tapi saya selalu lupa. Tunggu, aduh. Ada yang orang kikir sini, aduh semoga dia lupa, semoga dia. Oh tidak, saya akan temukan. Saya akan temukan, enak saja kau. Jangan cinta uang, jangan pelit. 10% bukan milikmu. Kau punya 90 itu. Amin. Aduh saya sedih kadang-kadang lihat ini orang-orang. Enak aja bodoh-bodoh omong kayak pintar-pintar. Coba mari kita diskusi, saya kasih tabanting kau di sini. Pemahaman pas-pas soal sok ngomong kamu. Jangan. Tunggu yang kikir tadi. Haleluya. 1 Korintus pasal 6 ayat 9. 9 dulu. Supaya kita hantam dengan dosa lain sekalian ya. 9 dulu, 9. Tunjukkan dulu. Memang saya hanya mau kekikir, tapi yang lain kita sapu semua. Perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah? Yang tidak adil itu begitu. Hanya mau tuntut Allah lakukan kepada aku, tapi aku tidak lakukan kepada Allah. Tidak adil. Tidak akan masuk surga kata Alkitab. Terus. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersina, banci, orang pemburit. Banci ada di sini. Yesus Kristus. Tidak, kalau ada, mari kita foto. 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Setelah pencuri apa?
Orang kikir. Iya. Kasih persembahan, Yesus tidak berubah, 2000 juga tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lama. Kok begitu? Tapi di KPDI Sekina tidak ada. Amin. Iya, Bapak Gembala mulai dengan satu orang, Tuhan cukupkan. Saya yakin ada jemaat-jemaat yang Tuhan buat menjadi murah hati dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yang menyadari semua cuma titipan. Aku harus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mau lihat mujizat, klaim firman. Klaimnya bagaimana? Adil. Jangan egois. Lanjut lagi, beberapa wajah mencurigakan. Ya, cara lihatnya itu kayak bilang stop gitu. Tidak apa-apa, pembalasan hak Tuhan. Haleluya. Oh, saya jadi langsung lapar ini ya. Tolong ayatnya yang ke 27. Perhatikan dari Kisah pasal 4. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Ini juga masih doa mereka ya. Lanjut 28, mereka bilang apa? Soal Pilatus, Herodes dan orang-orang yang melawan Yesus, mereka bilang begini. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dalam doa mereka percaya bahwa semua orang yang sekalipun menjengkelkan, menyakitkan, orang-orang itu tidak kebetulan. Mau Pilatus, Herodes, orang-orang yang membenci Yesus, semua itu ayat 28 dia bilang apa? Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Anda percaya ini? Bahwa providensia Allah tidak mungkin gagal. Dalam doa kita harus percaya. Tidak ada sesuatu di hidup kita enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau. Tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi menurut skenario Tuhan, Sang Sutradara Agung. Amin, kekasih Allah. Jadi kita harus percaya. Kalau ada orang benci di kantor, doa, Tuhan, hamba yakin bos hari ini marah hamba, tidak kebetulan. Amin. Tuhan, calon mertua muka asam, tidak kebetulan. Harus berdoa begitu, bersyukur. Jangan Tuhan, setan apa yang pegang calon mertua? Jangan. Tidak kebetulan Tuhan. Amin. Saudara, saya kan sering dimaki. Saya sama ibu salah satu pokok doa. Doakan orang-orang yang maki kami. Doakan orang-orang yang membenci kami. Mereka pun diizinkan Allah. Yusuf. Ketika sudah diangkat Tuhan, saudara-saudaranya datang. Yusuf bilang apa? Di Kejadian 45 ayat 5. Kejadian 45 ayat 5. Yusuf bilang begini, saudara-saudara. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Ya. Karena kamu telah menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bayangkan. Dia ketemu saudara-saudara, dia bilang bukan kalian. Tuhan yang dulu bikin sehingga kalian jual saya. Kalian buang saya ke sumur, itu Tuhan. Saudara mau jadi orang beriman yang lihat mujizat? Percaya tidak itu? Tidak ada yang kebetulan. Saudara jangan langsung emosi, panik, marah, sembarang, balas jahat dengan jahat. Jangan. Ayat 7 dari Kejadian 45. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8 bagian awal saya baca buat saudara. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku dan seterusnya. Saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Harus percaya. Harus percaya itu. Kadang-kadang kita suka marah-marah sembarang. Saya ingat dulu ada kisah, ada hamba Tuhan dari Jakarta sini mau khotbah di Solo. Dia mau khotbah, sudah booking tiket nih segala macam panitia di Solo, Lion Air. Dia sampai di bandara, seatnya tempat duduk misalnya 2A, itu ada 2 orang. Singkatnya dia tidak diterbangkan Bapak Ibu. Dia marah-marah, dia emosi kan, dia juga sudah bingung ini panitia bilang apain tidak. So marah itu pegawai Lion Air, marah ini marah itu, ngomel-ngomel, tidak jadi terbang.
Minta maaf di panitia juga bingung di Solo sana. Sementara marah-marah, mau jalan darat sudah tidak dapat. Sementara marah pulang ke rumah Jakarta macet lagi. Tambah spanning. Dalam kondisi spanning, tiba-tiba dia kepikiran cari hiburan. Buka televisi. Televisi pas dia buka beritanya, pesawat tadi jatuh di Solo. Langsung dia berlutut di depan TV. Dia bilang, Tuhan, ampun Tuhan. Kadang-kadang kita ini sok marah-marah, sok lebih bijak dari Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, saya omong, lu paksa tadi lu mati. Saya atur supaya kau tercancel. Kau marah-marah sembarang lagi. Amin. Anak Tuhan yang baik tahu itu. Jangan marah-marah sembarang. Seorang raja paling maniak berburu. Dia punya anak buah. Anak buahnya nama John. Dia bilang, John, ikut kita berburu. Pas berburu waktu itu saudara-saudara, tidak dapat hasil. Jam 12 siang di bawah pohon rindang mereka istirahat. John ini paling pintar ambil hati raja. Dia ambil senjata bosnya, dia gosok dia. Wah, paling pintar dia. Saking semangat, dia balik senjatanya. Ujung senjata tertuju pas di jempol kaki kanan bos. Dia gosok keburu-keburu, dia tekan saudara-saudara. Putus bos penjari. Bos bateria satu hutan geger. Singkat cerita, bos emosi. Bos bilang penjarakan John. John dipenjara. 6 bulan kemudian, raja mau berburu lagi. Walaupun jempol kaki kanan sudah ada. Tapi raja bilang, saya tetap berburu. Mereka bilang, ajak John. Tidak, saya tidak mau dia ikut. Dia so tembak, kita mau jari hilang. Pergilah raja sendiri. Kali ini raja masuk hutan, ketemu segerombolan suku primitif. Suku ini tangkap raja. Mereka ikat raja. Mau bakar hidup-hidup raja sebagai persembahan bagi dewa mereka. Karena mau minta sesuatu. Jadi mereka mau bakar raja. Yang mau eksekusi bakar datang ke kepala suku. Hormat bapak kepala suku, korban sudah siap dibakar untuk dewa. Apa kita boleh eksekusi sekarang? Kepala suku bilang boleh saja, tapi ingat aturan dewa kita. Korban tidak boleh cacat. Takutnya kalian pikir korban tahu-tahu malah petaka. Cek kembali. Mereka periksa pelan-pelan. Dari ujung kepala, keker, oke, telinga 2, lubang hidung, puji Tuhan 2. Buka gusi gigi lengkap. Turun sampai jempol kaki kanan. Waduh, bapak kepala suku, jempol kaki kanan sudah ada. Kepala suku bilang, lepas pak dia. Lepas. Dewa tidak terima. Maka bebaslah raja. Waktu raja bebas, di raja punya otak cuma satu nama, John. Siapa yang tembak itu kan? Hah? Siapa yang tembak kalau bukan John? Oh, dia tidak pulang ke istana, langsung ke rutan. Dia pulang sampai di rutan. Semua bilang, hormat bapak raja, ada apa? Kasih keluar John. Bawa John datang. Wih, waktu John datang, dia peluk John diborgol. Dia peluk John. Aduh ampun John. Aduh kita so bikin susah ngana. Iya kan John, kita so kasih masuk. Kamu ke dalam penjara John, tadi saya berburu sendiri John. Saya ketemu suku primitif John. Lalu suku primitif itu ikat saya, mau bakar hidup-hidup John. Tapi katanya aturan dewa mereka, korban tidak boleh cacat John. Mereka periksa John, lihat kaki saya yang kau tembak John. Harus tetap tampar. Dalam cerita aslinya tidak ada begitu ya. Saya tambah sendiri. Kan bukan firman boleh tambah. Namanya pendeta dramatisir sudah begitu. Tapi dia pulang dulu John. Singkat cerita, terima kasih John. Kalau bukan ngana tembak kita punya kaki, tadi kita so habis. Lalu John berlutut di depan raja. Bapak raja, terima kasih sudah penjara saya. Kok kau berterima kasih di penjara? Karena kalau tidak di penjara kan tadi saya ikut. Kalau saya tidak di penjara Bapak Raja, pasti saya ikut. Bapak bersyukur jempol kaki kanan sudah ada. Kita utuh Bapak. Tak
Jadi kalau kita ikut Bapa lolos, kita angus. Saudara nangkap cerita ini? Tidak ada yang kebetulan. Jari raja putus, ada maksud. John di penjara, ada maksud. Jadi dalam doa jangan datang Tuhan, hamba tahu peristiwa ini tidak kebetulan. Begitu berdoa. Percayalah Tuhan bela kita. Amin. Yang terakhir, benar-benar terakhir. Di sini baru mereka lapor masalah mereka. 29. Anda lihat ini orang-orang. Mereka urus dulu kuasa Allah. Mereka pentingkan dulu kehebatan Allah. Pentingkan dulu firman Allah. Pentingkan dulu rencana Allah. Baru ayat 29 mereka bilang apa sama-sama jemaat? 23. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Poin ini adalah doa mati bagi diri sendiri. Mereka dilarang memberitakan firman. Mereka minta apa? Tambah keberanian. Ini bukan pengecut. Saudara tolong berdoa supaya kami tambah berani ya. Jangan berdoa Tuhan pakai Pamela atau lebih lucu. Jangan. Bilang, serius saya ngomong. Ini kita perlu cair malam terakhir. Supaya kalau ada acara besar diundang lagi. Itu datang baru saya pakai lebih kejam. Oh iya dong, Paulus saja bilang begitu. Ini benar-benar semua dekat tutup ini. Efesus 6:18, tolong dong Efesus 6:18, semua habis. Udah semua jam 9 ya. Haleluya. Efesus 6:18, perhatikan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Betul. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Lalu dia juga minta dukungan doa pribadi. 19. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi doakan supaya hamba Tuhan tambah berani. Ada yang tahu kebenaran tapi tidak berani. Ada yang berani tapi berani bodoh. Maka paketnya harus lengkap. Berani tapi benar, benar tapi berani. Kiranya khotbah ini memberkati kita. Terus berani untuk kebenaran. Anda akan lihat mujizat dinyatakan. Tuhan dimuliakan, saya selesai. Mari kita berdiri bersama-sama. Oh haleluya.